Hairunisa Lubis dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah karangan ilmiah saya yang berjudul Narkoba dan Larangannya. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi 3, sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, dan opium obat. Dan yang kedua, garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokain, serta campuran-campuran dan sedia-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Yang ketiga, sedatin, rohinpol, magadon, valium, mantrax, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, dan lainnya. Bahan aktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi, sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem pusat, seperti alkohol yang mengandung etil etanol. Yang kedua, kelompok berdasarkan efek narkoba. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal benda yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga, depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang keempat, adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Yang terakhir, jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran, maka penggunaan itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Yang ketiga, jenis-jenis narkoba. Yang pertama, opium. Opium atau candu merupakan jenis narkoba yang telah digunakan oleh bangsa Sumeria di Asia Barat dan Eropa Selatan sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Penggunaan opium meluas ke bangsa Mesir dan bangsa Asyur pada abad ke-15 sebelum Masehi. Penggunaan opium kemudian meluas hingga ke Yunani dan Romawi kuno yang dicatat dalam sejarah. Tumbuhan penghasil opium yaitu papaver banyak ditanam di Asia Kecil. Tumbuhan ini menyebar melalui perdagangan kawasan Asia yaitu India, Cina, Burma, Yunan, dan Indonesia. Saat masa kolonial, para pedagang dari Portugis, Inggris, dan Belanda monopoli perdagangan opium di Asia dan memperdagangkannya ke seluruh dunia. Opium juga digunakan untuk memberikan fantasi dan sensasi seksual yang melebihi kenyataan sesungguhnya. Heroin atau diamorfin adalah jenis opioid alkaloid. Heroin adalah derivatif 3,6 diaseti dan morfin, karena itulah namanya adalah diacetyl-morfin. Yang kedua, ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, tetapi lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Ganja menjadi simbol budaya Happies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu, ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksa negara ke kualitas terhadap negara berkembang. Yang keempat, pemanfaatan narkoba. Ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama. Digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak, namun karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanamkan hal ini dan banyak telah disalahgunakan. Tanaman ini ditemukan hampir di setiap negara tropis, bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakan dalam bumbu kaca. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain adalah menurunkan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia dan mimpi buruk. Kata morfin berasal dari Morpheus, dewa mimpi, dan dalam mitologi Yunani. Kokain merupakan obat perangsang yang dapat mencapai jaringan otak dengan sangat cepat dan menyebabkan pengguna menjadi bereaksi berlebihan. Konsumsi kokain secara berlebihan dapat menyebabkan depresi, peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung. Kokain termasuk dalam golongan opioida. Pengguna kokain dapat menimbulkan kerusakan parah pada daerah otak tertentu yang berkaitan dengan proses belajar, emosi, dan pengambilan keputusan. Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
Ekstasi. Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong obat perangsang. Utau merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja. Pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut dan menyuntikkan ke pembuluh darah. Yang terakhir, heroin. Tidak seperti morfin yang masih punya nilai medis, heroin yang berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan punya kemampuan yang jauh lebih dari morfin. 5. Dampak negatif penggunaan narkoba. Yang pertama, dampak fisik. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit seperti pemahaman, alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pemerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi serta gangguan fungsi seksual. Dalam dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakaturan menstruasi, dan amenorrhea. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah terkena penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang sehingga saat ini belum ada obatnya. Terakhir, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Dampak pada psikis. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, gelisah. Kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak nyaman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial, gangguan mental, antisosial, dan asusila dikucilkan oleh lingkungan. Kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Keenam, narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotics, yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, papaver, somniferum, Efitoxion coca, dan cannabis sativa, baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasa apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita sakit sekalipun. Yang ketujuh, psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia, mempengaruhi atau mengubah keadaan mental di kalangan pemakainya. Yang kedelapan, motif penyalahgunaan rekreasional. Narkoba menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pasangan suami istri yang mengalami depresi atau trauma akibat perceraian dan kehilangan hak asuh anak. Selain itu, narkoba dijadikan sebagai alat untuk melupakan trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan intim. Jenis narkoba yang digunakan untuk memberikan efek rekreasi ialah ganja dan ekstasi. Rasa senang dihasilkan oleh ganja, sedangkan rasa bersemangat dihasilkan oleh ekstasi. Konsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi untuk rekreasi juga terjadi akibat trauma yang menyebabkan menurunnya kesehatan jiwa dan tidak adanya bantuan untuk mengatasi dan keinginan untuk menyembuhkannya. Doping. Penyalahgunaan narkoba juga dimotivasi oleh efek doping yang dapat menambah kapasitas fisik seseorang ketika melakukan pekerjaan. Penggunaan doping sebagian besar dilakukan oleh para perempuan yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Jenis narkoba yang dikonsumsi umumnya ialah sabu-sabu. Penyebaran. Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum dan tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba kan sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba di kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. 10. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya alkohol, nikotin, kafein, dan zat desainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah karangan ilmiah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.